Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Hari ini kita akan menampilkan diskusi coaching dengan kasus satu, yaitu ah, antara coachnya adalah guru yang diperankan oleh Pak Husni Malik, kemudian ada coachi yaitu murid yang nanti akan diperankan oleh Bu Yuliani Siamtining Tias. Kemudian saya berperan sebagai pengamat. Nah, Bapak Ibu, di dalam diskusi coaching ini nanti akan memerankan kasus pertama, yaitu Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menyelesaikan kasus ini, maka akan diperankanlah diskusi coaching. Monggo Bapak Ibu kita perhatikan dulu. Assalamualaikum Pak Husni. Loh, kamu toh Mbak Yuli, sudah dari tadi nunggunya. Ya Pak Husni. Pak Husni kok saya dipanggil itu kenapa ya Pak ya? Nggak dipanggil sebenarnya, pingin ketemu kangen. Oh, gitu ya Pak ya. Ah, Ada apa ya Pak, ini saya deg-degan loh Pak ini. apa iya? Tadi kan udah dikangen nih, masa masih deg-degan? Hmm? Tadi saya Apa ini sudah benar nih mengerjakan masih tugasnya loh Pak. deg-degan? Saya sudah mengerjakan Mm-mm. tugasnya Pak Husni loh. Tadi saya sudah ngumpulkan loh. Mm-mm. Oh, oh. Kira-kira kamu tahu nggak apa Pak Guru manggil kamu Mbak Yuli ke sini? Kira-kira tahu nggak? Tadi kan saya ngerjakan tugasnya Pak Husni, tapi sudah sesuai dengan instruksinya Pak Husni. Kalau saya rasa ya harusnya nilainya bagus Pak Husni. Tapi tadi Oh kan iya, harusnya kalau itu sih berkelompok Pak pasti. Husni. Oh, Tadi kan oh harusnya itu. berkelompok. Nah, saya ngerjakan sendiri aja lah. Wong teman-teman saya itu tidak bisa diajak kerjasama Pak. Nanti saya malah nggak mengumpulkan Gitu. tugasnya Pak Husni, ya udah. Terus saya Hmm, ngerjakan sendiri aja. Wong saya bisa. Kenapa harus nunggu teman-teman saya gitu loh Pak Husni? oh gitu. Iya, baik Mbak Yuli. Sebelum dimulai, nanti untuk kita mungkin ya, kita cari apa namanya solusi atau misalkan apa namanya ya solusi lah. Pokoknya agar nanti kita menemukan solusi terbaik dari apa yang Bapak amati terhadap Mbak Yuli. Kira-kira Mbak Yuli sekarang bisa duduk yang manis? Ya Pak, Bisa. Oke. ya Pak. Sekarang sudah tenang belum Mbak Yuli? Ya, Udah tenang ya Mbak Yuli. Nah gini Mbak Yuli, kira-kira tadi kan apa yang disampaikan Mbak Yuli itu kan bagus gitu ya, keren gitu ya. Nah kira-kira Bapak mau nanya, Mbak Yuli dengan seperti itu senang apa tidak? harusnya itu saya tidak melompati instruksi dari Pak Husni, Pak. Harusnya kan saya tetap bekerja dengan kelompok saya. Harusnya, jadi kan instruksi dari Pak Husni kan tugasnya dikerjakan secara berkelompok. Mm-mm. Nah, terus kira-kira bagaimana? Mbak Yuli senang apa tidak? Ya, saya senang Pak. Saya kan sudah mengumpulkan tugas saya. Sudah selesai Pak Mm, Husni. Saya oh, senang. Tapi senang. ada, ada Mm-mm. nggak senangnya karena kan saya melompati instruksi dari Pak Husni yang harusnya saya bekerja. Oh, nilainya juga jadi bagus gitu ya. Nah, Hmm, nah ya. Kalau Bapak kan pada saat proses pembelajaran kan meminta teman-teman dalam proses belajar itu kan eh, bekerja sama gitu ya. Agar terjalin saling berbagi gitu ya. Nah, kemudian Mbak Yuli kan merasa pingin nyamannya kerjakan sendiri gitu loh. Kalau kalau Bapak pingin tahu kira-kira alasannya Mbak Yuli pingin ngerjakan sendiri itu kenapa?
Itu loh Pak, teman saya tuh saya ajak kerjasama nggak mau Pak, malah cerita sendiri. Jadi kan nanti bikin bikin tugasnya kan nggak selesai Pak. Oh Ada gitu. cerita, ada yang ngegame gitu Pak. Saya kan nggak seneng seperti itu, gitu kan. Saya harus Mm, mengerjakan tugas itu tepat waktu gitu Pak Usni. Oh, tepat waktu gitu ya. Hmm, Bahkan Mbak Yuli merasa bahwa tadi menyampaikan kalau dikerjakan mandiri bahkan nilainya lebih bagus gitu ya. Betul gitu Mbak hmm, Yuli. hmm. Hmm, Ya udah gitu. saya biarkan aja Pak mereka bercerita, ya udah tak biarkan bercerita, ya bercerita. Ada yang ngegame ya saya biarkan saja Pak. Yang penting saya ngerjakan tugas gitu Pak. Saya mungkin Oh, salah begitu. ya Pak ya, nggak mengingatkan Kalau nggak mengingatkan mereka ya Pak gitu kan dah. Waktunya tinggal sebentar Pak. Nanti kalau saya ingat nanti malah debat saya dengan mereka Pak. oh Apalagi si debat. Agus itu loh Pak. Si Agus itu nakal banget itu Pak. Ngegame terus Pak. Mm-mm. Kalau Bapak boleh tahu nakalnya seperti apa Mbak Yuli si Agus itu? Itu ngegame terus Pak itu Pak. Ngegame Hmm, terus, gangguin temennya gitu Pak. oh gitu. Lah, sekarang kembali ke tadi ya Mbak Yuli, bahwa Mbak Yuli kalau berkelompok itu oh tidak mau karena temannya ada yang beginilah, begitulah, beginilah. Nah, kita kembali Mbak Yuli. Kalau kita lihat ke keyakinan kelas yang sudah kita buat, apakah itu sudah benar apa belum? Kalau kita mengerjakan sendiri, tidak mau bekerja sama gitu, apa sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Ya belum Pak, karena kan harusnya kan bisa bergotong royong gitu Pak, harusnya gitu kan. Ini saya mengerjakan Mm-mm. sendiri. Itu ya Oh saya salah gitu. Pak, melanggar kesepakatan. Tapi saya Lah, benar-benar anu loh Pak, itu sama si Agus itu loh Pak. Itu gimana ya Pak ya? Agus itu oke, ya. kalau dengan si Agus nanti kita akan selesaikan lagi. Nah, sekarang kan permasalahan yang dihadapi Mbak Yuli itu adalah Mbak Yuli tidak mau bekerja sama dengan temannya dengan alasan karena tidak cocok kan Mbak Yuli. Dan Hmm. Mbak Yuli juga tadi merasakan bahwa itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, gitu kan? Nah, itu tidak bagus. Lah, sekarang kalau Bapak boleh bertanya kepada Mbak Yuli, eh, Mbak Yuli kira-kira tersinggung apa tidak? Nggak, maksudnya gini loh Pak, saya boleh nggak Pak negur Agus itu Pak? Sama Oh iya boleh, temen-temennya. Bapak tak dengarkan dulu gimana. Kalau boleh negur, nanti kan di awal mengerjakan tugas itu kan saya sudah bersama-sama diskusi dulu Pak dengan mereka. Mm-mm. Biar nanti tuh kita mengerjakan kelompok itu tugasnya juga perannya itu pasti gitu Pak. Itu boleh ya Pak? Mm-mm. Terus ya disampaikan dulu aja terus. Eh, kalau kalau boleh nanti di awal itu maunya saya itu eh, kita sepakat dulu Pak, sepakat dulu Mm-mm. untuk eh, tugas-tugas yang akan kita laksanakan masing-masing. Kemudian, tapi saya juga butuh butuh Pak Guru untuk mendampingi gitu Pak. Mm-mm. Dampingi kalau saya mungkin tidak betul gitu, mungkin saya diingatkan Iya. sama teman. Oh gitu. Oke, kalau begitu keinginannya Mbak Yuli. Jadi pada prinsipnya tadi Mbak Yuli sudah mengutarakan bahwa ketika Mbak Yuli melakukan kerja kelompok tidak dilakukan secara bersama-sama, apa dilakukan secara mandiri, itu kan sudah meyakini bahwa itu salah dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Tapi Mbak Yuli dengan alasan tadi yang sudah disampaikan ternyata sudah punya solusinya. Katanya permasalahannya itu ada di kelompok kan. Nah, sebenarnya kalau yang Bapak inginkan, sebenarnya silakan saja di kelompok itu dibuat kesepakatan agar kesepakatan itu bisa berjalan dengan baik dan apa namanya
antar teman bisa bekerja sama gitu loh. Nah, ini tentang permasalahan Mbak Yuli, kira-kira ke depannya bagaimana ketika nanti dengan guru siapapun, entah dengan Pak Husni atau dengan siapapun, kira-kira Mbak Yuli akan tetap dengan melakukan pekerjaan dikerjakan secara mandiri, apa mau bekerja sama? Nah, gitu gimana Mbak Yuli? Nanti, nanti saya coba Pak, nanti saya coba untuk kerjasama Pak, nanti saya tulis itu Pak. Nanti dia sudah Mm-mm. sesuai dengan pekerjaan yang sudah disepakati belum gitu Pak. Nanti kalau belum, nanti saya juga akan laporkan ke Pak Guru Pak. Nah, ini kan Mbak Yuli Saya baru coba dulu Pak mencoba. kerjasama. Oh, oh. Nah, Mbak Saya Yuli kan coba mau dulu mencoba, Pak. ya. Ya, Mm-mm. saya coba dulu Pak. Nanti saya bicara baik-baik dengan teman-teman saya Pak. Saya bikin kesepakatan. Nanti kalau mereka melanggar kesepakatan, nanti saya laporkan ke Pak Guru. Ini tidak bekerja sesuai dengan eh, kesepakatan gitu kan. Nanti kalau ada penilaian eh, dengan teman saya, nanti saya kasih nilai jelek kok Pak. Boleh. Bagus sekali solusi yang diberikan Mbak Yuli atas permasalahan dari yang dimiliki Mbak Yuli sendiri, dan Mbak Yuli sudah meyakini bahwa itu sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak sebelum nanti kita diakhiri dengan ini dan ada solusi yang akan dilakukan, Bapak juga mau bertanya nih, kira-kira teman-teman yang tadi Mbak Yuli tinggalkan ya, karena Mbak Yuli mengerjakan tugas sendiri itu, kira-kira itu perasaan teman-teman yang ditinggalkan Mbak Yuli yang tidak mau diajak kerjasama itu perasaannya bagaimana Mbak Yuli? Senang-senang aja Pak. Malah tugasnya Malah sudah saya senang ya? kerjakan. Semua. Gitu. Senang ya mereka. Apa katanya alasannya? Senangnya karena apa? Ya itu dia bebas cerita. Nggak tahu tadi Pak cerita apa gitu, kayaknya sih seru banget kok. Saya Oh fokus gitu. kerjakan tugas saja. Mbak Yuli nggak tertarik mau ikut itu gitu. Nah, kan sudah kesepakatan tadi Pak dengan Bapak. Oh gitu, karena Tugasnya udah harus bisa kesepakatan tepat kelas waktu. bahwa mengerjakan tugas itu harus sungguh-sungguh gitu ya. Ya, Baik, berarti untuk menyelesaikan masalah ini agar nanti Mbak Yuli bisa 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 kembali bekerja dengan teman-teman. Tadi Mbak Yuli mau mencoba untuk nanti ya. membangun apa Mbak Yuli tadi, kalau boleh Bapak dengar ulang lagi, Komunikasi Pak. Saya mau bangun komunikasi dulu di awal Pak. dengan teman-teman gitu ya, komunikasi lagi ya, gitu ya, di Ya. awal sebelum mulai mengerjakan. Begitu Hmm. Mbak Yuli ya Hmm. tadi yang Hmm. disampaikan Mbak Yuli. Ya, Mm-mm. ya Pak. Itu Nanti ya ada berarti perubahan deh. Kalau enggak ya saya tetap ngerjakan sendiri Pak. Kalau mereka oke. nggak mau berubah Pak. Oke, tadi Mbak Yuli juga menyampaikan tidak ada perubahan, dan Mbak Yuli juga mengharapkan nanti Mbak Bapak akan Bapak diminta untuk melakukan pendampingan gitu ya solusinya. Oke, Ya, terima ya. kasih. Pada hakikatnya insya Allah nanti Bapak akan melakukan pendampingan dengan siapapun yang tidak mau bekerja sama tentunya Mbak Yuli. Ya, terima Nanti kasih Pak. kita selesaikan dengan baik-baik. Ya, apa Ya, yang disampaikan solusi Mbak Yuli itu tadi mudah-mudahan bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan komunikasi terhadap masalah ya. ini. Kira-kira nanti akan mengkomunikasikan ke teman-teman itu kapan? Nanti ketika ada tugas lagi Pak, ada tugas Ada lagi, tugas ada kelompok tugas lagi. kelompok lagi ya. Nah, nanti di awal saya komunikasikan baik-baik Pak dengan mereka. Baik-baik, iya tentunya ya. Harapannya Mbak Yuli dan teman-teman sekelas ini juga bisa belajar dengan nyaman. Ya, Seperti iya, itu gitu. Agar iya. hasilnya juga, di sini juga kan hasilnya ingin bagus sesuai dengan harapan dari Mbak Yuli gitu. Adakah ini yang disampaikan lagi oleh Mbak Yuli? Udah Pak, terima kasih Pak. Silakan Mbak Atas Yuli kembali ke kelas diskusinya lagi Pak, saya ya. sudah merasa Nanti lega. keyakinan Nanti kelas yang kalau ada sudah tugas, disepakati bersama, kita komitmenkan kembali untuk kita membangun kenyamanan di kelas. Seperti terima itu kasih Mbak Pak. Yuli, terima kasih. Ya, Monggo silahkan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi oke. wabarakatuh.
Oke, Bapak Ibu, Alhamdulillah, terima kasih diskusi coaching. Tadi untuk kasus 1 sudah selesai, kemudian saya sebagai pengamat akan merefleksikan hasil dari proses diskusi coaching tadi. Untuk coach diperankan oleh Pak Husni, kemudian coachingnya tadi diperankan oleh Bu Yuliani, dan Alhamdulillah sudah berjalan dengan sangat bagus. Untuk prinsip coachingnya mulai dari kemitraan, kreatif, kemudian memaksimalkan potensi sudah sangat berjalan, sangat bagus sekali. Pak Husni sudah memerankan sebagai seorang coach yang sangat handal sekali. Kemudian tadi untuk potensi coachnya juga sudah sangat keren. Pak Husni sudah mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat luar biasa. Pertanyaannya sangat memantik sehingga tadi si coach bisa apa itu namanya menemukan jawabannya sendiri, kemudian bisa mencari solusinya sendiri. Kemudian Pak Husni juga sudah presence, hadir sepenuhnya, kemudian juga sudah mendengarkan secara utuh. Pada prinsipnya, tadi proses coaching sudah berjalan dengan bagus. Semoga ke depannya kami juga bisa melakukan proses coaching secara lebih bagus lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.